bocoran banget nih, kayak belum ada di yang lain nih kayak. Belum ada. Wih, Ini baru di sini. hai gengs, ketemu lagi di Aiman Ricky Vlog. Hai geng. Hai geng. Hai geng. Jadi kalian mau lihat obrolan kita, subscribe dulu sekarang. Yoi, subscribe ya. Gengs, gua tuh bahagia banget nih hari ini di momen Lebaran, Idul Fitri ternyata dikunjungi oleh artis panutan gua. Ya, luar biasa. Mohon maaf Soleh. saya nggak bareng sama anak-anak karena pandemi ya. Karena corona, takut banyak orang. Iya, terima kasih banyak Kak atas perhatian bisa. Tadi juga nyambung gue ke pakai sini. masker, mohon maaf udah dihapus karena gue salah pakai masker. Ya, saya malah pakai masker bengkuang guys. Ya. Tadi aku tuh udah posting kan di Instagram tentang mau bikin vlog Q&A sama Kang Sule. Dan Oke. banyak banget nih pertanyaannya. Wah, luar biasa banget antusiasnya emang sama Kang Sule tuh. Ini padahal baru 5 menit doang loh. Dan pertanyaannya lumayan banyak. Oke. Ini ayo, terserah akan mau habiskan. jawab atau enggak. Oke. Sikat. Kang, terima kasih banyak nih udah nyampe di rumahku, luar biasa banget nih. sama. Kalau collab gini, aduh Iya. bayarnya nggak mampu sebenarnya. Saya kok merasa ngap ya? Itu. Oh, iya. Nah, Lebaran kali ini mungkin berbeda ya dari Beda. Lebaran-lebaran Beda banget. sebelumnya. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Lebaran kali itu yang membedakan tuh apa sih Kang? Yang membedakan kali ini kita di rumah aja. Lalu? Kemarin itu cuma hanya bisa nyekar aja. Udah habis itu pulang dan waktunya nggak lama. Nggak bisa lama-lama sama saudara juga. Ya berbeda lah, ininya berbeda. Tapi kita nikmati lah semuanya ya, karena ini mungkin sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa menjaga kesabaran kita. Benar, benar. Ya, gitu. Jadi untuk hari ini tuh selain di bulan puasa ini selain menjaga iman, kita juga menjaga imun. Imun. Gitu. Benar sekali itu kan. Nah, tapi Lebaran kali ini Akang tentunya masih kumpul sama orang tua ya, masih ada ibu. Ibu masih, Yang nggak ada makanya ayah yang ya? sedih nggak bisa lama Hmm. kemarin, terus langsung pulang lagi. Tapi Iki semua pada kumpul, Putri. Ada di rumah ada. Nah sekarang juga lagi pada kumpul di rumah. Lanjut nih Kang ya, pertanyaan dari teman-teman. Nih, Kang Sule itu kenapa sih tips apa bisa kocak terus? Tipsnya apa nih Kang bisa bikin ketawa orang mulu? Dari range PTRRR _. Nah, Sebetulnya gue mah serius orangnya, nggak bikin ketawa. Cuma netizennya aja yang menganggap gue nggak serius. Yang akhirnya mereka juga menganggap gue lucu. tapi emang dari muka juga udah pengaruh nggak sih Kang sebenarnya? Ya nggak tahu. Nih kalau ngeliat dari jauh-jauh tuh udah lucu gitu ngeliatnya Kang itu. Kalau yang lucu itu monyet. Ya. Berarti maksud dong. Berarti kalau kalian menganggap gue lucu berarti gue apa? Waduh, bisa aja nih Kang. Ya dinikmati aja lah. Karena Tipsnya bisa bikin lucu tuh gimana sih Kang? ya harus dilatih tetap. Kelucuan itu kan macam-macam. Ada Ya. lucu slapstick, ada perbal, Yes. ada gestur, ada juga mimik muka. Itu yang kita latih setiap hari. Karena apa? Karena image-nya sebagai pelawak ya. Bagaimana caranya kita harus lucu. Lu bayangin Aiman, enak dan gak enaknya menjadi seorang pelawak. Gimana? Gua mau serius, tapi orang anggapnya nggak serius. Iya. Bener nggak? Misalkan kita lagi makan nih, Ya. wah Kang Sule ngelawak dong, kan lagi makan, kan mau nggak mau. Gua nyuap nggak ke bibir, gua ke mata. So, netizen suka. Iya, Gitu bener, aja. bener. Iya karena ya beban juga kita sebagai Iya, pelawak. iya. Makanya kalau ditanyain tips lucu, mau lucu seperti apa ya nggak tahu gua juga. Oh, Jalanin aja. jalanin aja tuh emang Iya. itu membawa keberkahan di hidup Akang jadi dia. Ya, kan kadang-kadang kelucuan itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bener. Ya kan? Iya. Kayak makan ke mulut tapi ke Mata. kan lucu. Ya kan? Iya. Atau enggak ke telinga. Itu lebih lucu. Nah, ini ngobrol gini sama Iya. Iman biasa. Iya. Ya kan? Enggak lucu ya. Ya, lucu kalau mungkin peminat-peminat Akang lucu katanya. Tapi kan lebih lucu ketika gua ngobrol sama tembok. Nah, itu lebih lucu lagi. Ya kan? Itu. Jadi tipsnya itu jadi apa adanya sih kalau Kang Sule gitu Iya, ya. mungkin Jadi gua jawab. udah dalam mengalir dari sananya
karena gue dari kecil juga udah mulai ngelucu, jahil. Jadi kalau ada istilah zaman prank zaman sekarang, gue dari tahun 89 udah ada prank-prank. Udah ada? Iya. Apa tuh pranknya kayak kalau dulu Kang? Kayak dulu kan kalau misalkan dulu tuh kalau misalkan buang air itu kan di kali, Iya. ya kan, di kali gitu. Kalau misalkan buang air tuh nggak langsung dibuang ke kali, Jadi? kita tadangin dulu. Waduh. Habis itu kita lemparin ke temen, kan prank gitu. Wah gila sih itu Bang. Gak mau deh temenan sama Kang Sule kalau gitu. Makanya gue nggak ada temen. Waduh. Temen-temen cowok gue tuh pada ngejauhin gue karena takut gue jahilin. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau Kang Sule suka dijailin gak sih kalau di rumah? Misal sama anak-anak atau sama orang-orang rumah? Kalau dijahilin ya, Iya. Kang paling jahil tuh si Ridwan. Oh ya, gimana Ridwan tuh, sama Kang? Ferdi. Gitu. Paling jailnya yang paling Akang inget deh apa? Kalau Ridwan tuh kalau di jalan gitu ya, kalau misalkan gue kemarin kayak liburan kemarin ke Thailand gitu kan, Thailand. Widih, Thailand tuh di mana sih kan? Ini perapatan Mengkong sebelah sini. Oh. Nah. Jadi kalau gue lagi jalan terus tiba-tiba, misi mas boleh minta foto nggak mas? Oh, terus si Ridwan. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kayak gue lagi makan, terus tempat minum gitu kan, terus gue diajak ngobrol. Ya, emang kalau kerja sebagai pelawak tuh kayak gimana ya? Terus dia diam-diam air gue dimasukin dari mentah. Ya Allah. Kayak gitu, tapi gue juga nggak bisa marah karena gue anggap ini adalah hukum karma. Oh, okay. Karena gue dulu suka jahil, nah sekarang dijahilin sama anak gue. Nah, Iki jahil. Jahil juga Ridwan, Iki. Ferdi juga. apa sih jahil apa sih kalau Iki? Ya gitu aja. Ada aja gitu ya ulangnya. Ada aja. Oke. Nah, berarti kalau bisa aku lihat, mungkin Kak Ridwan sebagai penerus Kang Sule. Bisa jadi, Ridwan sama Ferdi itu bisa jadi. Iya ya. Dalam hal komedi mereka Jago ya. udah paham. Udah paham. Iki juga sebetulnya kan sempat di komedi dulu. Iki juga keseharian yang nggak tahu ya mungkin darah kalau urusan bencana-bencana kayak seperti itu. Karena mereka kan menyaksikan. Iya. Kayak Ferdin, kayak di rumah gitu ya. Duh, ini ya gatel. Gua garukin, kentut. Waduh. Muka gua coba bayangin. Waduh. Iya. Makanya jangan jadi pelawak nggak ada harganya. Tapi karena mungkin ya anak-anak udah tahu, karena gua tuh udah ngasih tahu sama anak-anak, lu bebas mau ngapain juga, lu mau ngeprank gua, lu mau jahilin gua bebas, lu mau ngapain bebas. Jadinya anak-anak juga ya seperti itu. Waduh. Tapi nggak pernah marah tuh seumur hidup Akang sama anak-anak, pernah nggak sih? Tanya sama anak-anak nggak pernah. Nggak pernah. Misalkan rapot Karena dengan nilainya kata-kata jelek, yang titit gitu. rapot nilainya jelek atau misalkan bolos mulu sekolah, Ya enggak. Ya ngapain harus marah? Orang anak mau bolos sekolah, mungkin dia malas. Iya. Terus kalau gua paksa suruh sekolah juga malas, entar di sekolah juga nggak benar. Iya. Ya udah suruh di rumah. Terus apa yang harus kita marahin? Makanya akhirnya sekarang jadi on the track ya kan karena dia itu mungkin ya. Justru dia malah lebih segen ketika bapaknya membebaskan hal itu. Gue lebih menekankan kepada anak-anak itu, bukan berarti jangan menganggap gue sebagai bapaknya, tapi lu selalu aja lah sama gue lah. Okay. Yang harus lu hormati adalah ibumu. Masya Allah, luar biasa. Nah dia nggak mau pun ibumu baru dua. Iya. Anggap aja gue mah sahabat. Hai, luar biasa. Ini mungkin buat contoh nih buat teman-teman semuanya. Ya, lanjut pertanyaannya. Berapakah jumlah mobil Kang Sule? Pertanyaan dari Abils. Berapa ya? Nggak kehitung ya. Waduh, sombong. Aduh, ini beneran nggak kehitung apa gimana nih Kang? Males ngitungnya ada berapa? Ini aku hitung ini ya, yang aku tahu ya, Mustang nih ada di depan, satu, terus Alphard ada, terus enggak. Oh bukan ya? Alphard udah dijual. Oh udah dijual. Oke. Tapi Terus sempat punya. Terus yang ketiga aku tuh pernah ngeliat lagi yang warna merah tuh apa itu Kang? Mobil apa ya? Civic. Hah? Porsche. Oh ya Porsche. Terus Jimny. Terus Civic. Ini Jeep. Terus 5. Brio. Brio ada juga tuh. Ya, Brio. Avanza ada banyak Brio yang ada sekarang dua. lewat. Avanza 2. 2, Mobil box 10, 11. Truk 1. Ada juga truk. Ada. Buat apa tuh Kang? Ya buat angkut-angkut barang. Luar biasa. Belum mungkin dikasih-kasihin kali ya. Buat ya, Brio gua kasih ke adek gua. Ya lagi gua kasih ke emak gua. Waduh. Yang Avanza gua kasih ke karyawan gua. Oke.
Terus yang CHR, ada CHR. Iya. Dipakai sama Iki. Iya, terus ada lagi? Terus yang PW. Iya. Pakai sama Putri. Buat saya dong Kang. Mobil saya nggak punya ini Kang. Lah itu mah cuma kendaraan yang bisa dinikmati sesaat. Oh, kita sebagus-bagusnya mobil yang kita miliki, mau Porsche, mau apa, ketika kita meninggal kita naik kendaraannya keranda. Bener banget. Setuju. Tapi kita menikmati hal itu. Pelajaran penting dari Ya kan kalau serius juga nggak lucu. Yoi. Lanjut. Enak rambut panjang atau enak rambut pendek? Enak rambut panjang. Kenapa? Karena kalau nanti gue menikah gitu, gue bisa dijamak-jamakin sama istri. Oh aduh. Terus lagi? Ada apa lagi? Enggak, itu doang sih. Enggak bisa. Kalau rambut panjang bisa dimainin. Bukannya jadi gerah Kang. Sendiri kalau bisa panjang itu pasti gerah. Enggak, tapi bisa dimodel-modelin apa, bisa dikepang, bisa apa. Emang pernah dikepang? Pernah. Oh, oke. Kepangnya pakai jaran lagi. Jaran kepang. Iya. Terus Ngopi guys. Ini Oh iya, ini sponsor di gila banget tuh ada sponsornya. Udah ada dong Kang. Kopi Haji Upik. Nih Kang, lanjut. Bener nggak sih kalau rambut panjang itu menyesuaikan dengan hokinya Kang? Kalau menurut gua iya. Iya. Menurut gua iya. Pertama, waktu gua pendek. Ini pas begitu gua pendek, dicukur bulan Desember. Ini talkshow habis. Iya. Iya. Bener. Iya juga ya. Itu sugesti kalau itu. Enggak lah, maksudnya karena ciri khas aja orang itu lebih seneng gua rambutnya panjang, lebih oke lah mungkin. Oh. Okay. Cuman kenapa gua pendek kemarin itu karena gua nazar. Karena setiap tahun juga gua nazar. Yes. Itu nazar. Setiap tahun juga biasanya kalau ada nazar gua pendek. Gua ini udah yang ketiga kalinya pendek. Oh gitu. Nggak tahu malah. Karena emang kalau di net pasti selalu pakai wig ya kan? Iya, di net udah 2 kali pendek. Itu tuh sebenarnya. Iya. Sama ini 3 kali. Gitu. Terus kelar ini talkshow-nya. Tapi emang pasti selalu ada perubahan dalam hidup ya kan? Iya. Siapa tahu setelah berakhir jadi makin bagus lagi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan juga nih Kang ya. Dari R.Rasia22. Kang, gimana perasaan Akang kalau harus berpisah dengan TV atau acara yang Akang mainkan selama ini? Ya campur aduk, sedih pasti ada, ya senang juga ada, bahagia juga ada, apapun ada, gitu. Dan jangan terlalu lama berlarut dalam kesedihan. Kalau perasaan seperti itu, apa yang kita sedihkan? Karena kita sudah menjalin hubungan lama dengan kreatif, dengan kameramen, produser dan yang lain-lain. Kita nggak bakal berjumpa kembali, walaupun dari kejauhan juga kita bisa. Itu aja sih. Kalau untuk hal masalah rezeki ya Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Jadi kita nggak perlu sedih. Kita manusia ditugaskan untuk berusaha. Dan alhamdulillah setelah ini talkshow juga alhamdulillah ada kontrak baru lagi dan di TV yang berbeda lagi. Yes. Aku dengar juga iklannya makin banyak nih. Ya, wih, Masya Allah, luar biasa. Itu Panji yang. Wih, tuh sang manajer. Iya. Berarti Akang tuh kalau boleh tahu di net tuh udah 3 tahun ada? 6 tahun. Masya Allah, nggak kerasa ya? Iya, emang nggak kerasa. Kalau bisul kerasa dipencet. Tapi kalau waktu kita menjalankannya bahagia, ceria, tidak akan terasa waktu itu. Karena kita menikmati, karena kita nikmat menjalankannya. 6 tahun, gengs. Tapi 6 tahun. akhirnya baru kemarin berpisah di saat momen lebaran. Alhamdulillah, saya mungkin untuk saat ini dulu ini perjalanan ya. Untuk awal dulu saya di TPI dan saya dibesarkan oleh TPI. Yes, aku nonton Kang. Aku di karantina, di audisi API. Ya. Dari situ habis kontrak saya dipakai 1 tahun sama Indosiar. Indosiar itu acara apa tuh Kang? Acara Superstar. Oh iya. Saya nyanyi. Ya, benar. Nah, dari Superstar baru saya ke Trans. Trans 7 dapat OPJ. Setelah OPJ masih jalan, terus saya juga jalan di Global yaitu Awas Ada Sule. Ya, benar. Ada Sule. Nah, terus ke Net. Nah, Net 6 tahun. Nah, sekarang saya back to basic. Kembali lagi ke MNC TV. Kalau dulu TPI karena dari dulu juga mereka pengen lagi. Nah sekarang kesempatannya setelah menunggu 12 tahun lamanya. Masya Allah, ini bocoran banget. Kayaknya belum ada di yang lain nih kan? Belum ada. Wih, baru di sini. Dan mungkin buat semuanya yang mau lihat saya, ya di MNC TV.
Tunggu segera ya gengs, Kang Sule akan kembali ke MNC TV. Program seperti apa? Penasaran, pokoknya tunggu aja deh. Ya. Gua mulai meletek, ya kan, mulai awal banget gua jadi seorang Sule, ya di situ. Jadi bisa dilihat kalau Akang ini kacang tidak lupa dengan kulit. Ya insya Allah. Oke. Kang, terima kasih banyak ini. Sama-sama, obrolan-obrolannya menambah banget, selain menambah semangat buat aku pribadi, kemudian juga mungkin membawa pelajaran-pelajaran penting juga nih buat teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lupa di subscribe Taulani TV ya. Bukan. Bukan, itu yang sebelah. Ini Aiman Riki, mohon maaf. Kan kita jangan lupa kacang sama kulit. Iya. Mau nggak mau Andre juga membesarkan. Oh iya. Tadi itu kacang juga dong. Dia tuh kacang. Oke, baik. Nah, Kang, biasanya nih di vlog aku tuh selalu ada kata bijak kalau nggak motivasi yang membuat Akang tuh selama ini menjadi semakin bisa besar seperti ini. Yang pertama selalu berdoa, ya. Yang kedua selalu berikhtiar. Ya. Yang ketiga selalu belajar. Benar. Yang keempat ojo dume. Ojo dume. Ya. Ojo dume itu apa sih? Jangan sombong. Nah, jadi ya. Udah itu aja 4. Terus belajar. Kalau kita udah merasa tinggi, harus ingat pohon lebih tinggi akan lebih kencang. Oh iya, anginnya. Tapi kalau kita waspada dan berhati-hati, kencangnya angin itu tidak bakal bisa menggoyahkan kita. Gitu. Luar biasa. Kesabaran, keikhlasan. Itu cukup kita yang tahu. Nah, sesabar apapun, seikhlas apapun, orang lain nggak perlu tahu. Setuju. Gitu ya. Yang pasti yang aku tahu nih, Kang Sule orangnya sabar, ikhlas. Ya, karena ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat. Ya. Akhirnya dia nggak ikut sikit. Kenapa bisa begitu? Emang lucu banget nih Kang Sule. Dan harus diingat gini ya Iman. Hidup itu fluktuasi, turun naik. Benar. Jadi kita harus siap menerima turun, siap menerima naik. Senaik-naiknya kita tetap masalah selalu ada. Seturun-turunnya kita tetap masalah juga selalu ada. Jadi hadapi, jalani hidup ini dan syukuri. Benar banget. Karena kalau kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari itu kita akan dilipat ganda dari kita. Allahu Akbar. Itu luar biasa banget nih. Jadi dibalik sosok Kang Sule yang humoris ternyata menyimpan sisi religius juga nih. Ini harus seperti itu. Dan harus kita ingat, kita berbagi sama orang siapapun boleh. Tapi harus diingat, jangan sampai saudara-saudara kita yang dekat dilupakan. Iya, benar. Ya kan suka banyak yang orang masih orang yang jauh sana sini, tapi saudara kita. Benar. Yang dekat. Perhatikan dululah yang dekat. Benar. Setelah itu, marilah kita pada yang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak. Jangannya luar biasa nih. Kang, terima kasih banyak. Aku doakan semoga Kang Sule semakin sukses lagi, apalagi di kembalinya di MNC TV. Aiman juga bagus. Aiman juga sukses, subscribernya makin. Amin ya Allah. Amin. Tawaran sinetronnya juga makin banyak. Amin ya Allah. TV-nya makin banyak. Amin. Filmnya juga makin banyak. Amin ya Allah. Siap. Sekarang terakhir nih ya, saya mau nanya sama Ibu. Kalau disuruh memilih, kamu kopi atau gula, milih mana? Kopi atau gula? Aku sendiri ya? Iya. Kamu milih mana? Alasannya apa? Alasannya sekarang pilihnya gula. Kenapa? Karena yang pahit udah dirasain. Sekarang pengennya lebih yang manis aja. Tapi kalau aku lebih memilih kopi. Kenapa? Sepahit-pahitnya kopi, kita bikin gula kopi, ditanya namanya apa? Kopi. Kalau gula nggak ada gula, ya kan? Gitu. Tapi dua-duanya juga bagus. Ya. Semanis-manisnya hidup kita, kita harus bisa merasakan rasa pahitnya. Benar. Kalau kita sudah merasakan pahitnya, pasti akan merasakan manisnya. Kalau kita mau pedih, ya kita harus jadi perah dulu. Iya kan? Benar. Ini pepatahnya luar biasa loh, tiba-tiba di akhir loh.
Gengs, jangan lupa juga untuk selalu dukung Kang Sule nih di vlognya Sule Channel. Ya, YouTube Sule Channel jangan lupa di subscribe, dukung kami, support kami supaya kami tetap terus berkreatif. Amin. Ya, dan terus memberikan hiburan untuk kalian semuanya. Amin. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.